Yang kedua, apa yang dimaksud dengan nusyuz dan tindakan yang perlu dilakukan bila ada salah satu pasangan yang nusyuz. Nusyuz dalam Islam mengacu pada sikap durhaka atau pembangkangan salah satu pasangan baik suami maupun istri terhadap kewajiban dan tanggung jawabnya dalam pernikahan. Islam menganjurkan beberapa langkah untuk menyelesaikan masalah nusyuz. Yang pertama, yang harus dilakukan adalah memberikan nasihat dan peringatan kepada pasangan yang nusyuz dengan cara yang baik dan penuh kasih sayang. Hal ini bertujuan untuk menyadarkan pasangan dan membantunya kembali ke jalan yang benar. Nah, jika nasihat dan peringatan tidak berhasil, langkah selanjutnya adalah memisahkan tempat tidur. Hal ini bertujuan untuk memberikan ruang bagi pasangan untuk introspeksi diri dan memperbaiki perilakunya. Dalam beberapa situasi tertentu, Islam membolehkan suami untuk memukul istrinya dengan cara yang ringan dan tidak menyakitkan. Namun, pemukulan ini harus dilakukan sebagai upaya terakhir dan dengan tujuan untuk mendidik, bukan untuk menyakiti. Nah, jika semua langkah ini tidak berhasil, pasangan yang tidak nusyuz dapat meminta bantuan pihak ketiga seperti keluarga, tokoh utama, atau mediator. Pihak ketiga dapat membantu pasangan untuk menyelesaikan masalah nusyuz dengan cara yang adil dan juga damai. Sebagai upaya terakhir, pasangan yang tidak nusyuz dapat mengajukan gugatan cerai jika nusyuz tertentu sudah tidak dapat diperbaiki lagi dan pernikahan sudah tidak dapat dipertahankan. Untuk nomor 3, apa yang dimaksud dengan poligami, hukum poligami dan alasan poligami. Kemudian jelaskan adil menurut syarat hukum dan syarat agama. Poligami adalah pernikahan seorang laki-laki dengan 2 atau lebih perempuan pada waktu yang bersamaan. Poligami dalam Islam diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu dan hanya dalam kondisi tertentu juga. Hukum poligami menurut Islam. Dalam Al-Quran, perintah untuk poligami menurut ulama itu sekedar boleh saja, tapi perintah boleh ini bisa naik hukumnya menjadi sunnah, wajib, dan juga haram pada kondisi tertentu. Seperti misalnya seorang suami yang sadar bahwa dirinya tidak bisa adil, merasa kalau hatinya tidak bisa condong pada yang satu, maka suami tersebut bisa berdosa ketika melakukan poligami. Atau suami yang sadar kalau dirinya tidak bisa memberi nafkah namun tetap memaksakan diri untuk poligami, maka itu akan menjadi dosa karena memberikan nafkah kepada istri hukumnya adalah wajib. Nah, alasan-alasan yang dapat dipertimbangkan ketika akan melakukan poligami dalam Islam adalah yang pertama, ketidakmampuan suami untuk memenuhi kebutuhan seksual istri, kemudian kecacatan atau penyakit istri yang membuatnya tidak mampu menjalankan kewajiban sebagai istri, kemudian kematian istri dan keadaan darurat seperti perang atau bencana alam. Dalam hukum terdapat beberapa prinsip yang menjadi dasar untuk menilai keadilan. Nah, ada legalitas, kesetaraan, dan keadilan prosedural. Kemudian syarat adil dalam agama. Dalam agama, keadilan memiliki makna yang lebih mendalam dan spiritual. Keadilan dalam agama tidak hanya terbatas pada perlakuan yang sama, tetapi juga mencakup kasih sayang, empati, dan kepedulian terhadap sesama. Nah, nomor 4, penyebab putus pernikahan karena fasakh atau pembatalan. Fasakh atau pembatalan pernikahan merupakan putusnya ikatan pernikahan yang sah karena adanya cacat atau aib yang terjadi sebelum atau sesudah pernikahan berlangsung. Fasakh berbeda dengan talak, di mana talak merupakan hak prerogatif suami untuk memutuskan pernikahan secara sepihak. Nah, di sini ada beberapa penyebab umum terjadinya fasakh dalam pernikahan. Yang pertama, cacat atau aib yang terjadi sebelum pernikahan, seperti cacat fisik, cacat mental, cacat agama, dan juga cacat nasab. Yang kedua, cacat atau aib yang terjadi setelah pernikahan, seperti murtad, yaitu salah satu pihak itu keluar dari agama Islam. Kemudian ada zina, ada ridah. Ridah adalah suami atau istri itu ridho dengan perzinahan yang dilakukan oleh pihak lain gitu. Kemudian ada uzur, ada juga penyakit yang menular, yaitu salah satu pihak terkena penyakit menular yang membahayakan kesehatan pasangannya.
Kemudian yang selanjutnya ada kekerasan. Salah satu pihak melakukan kekerasan fisik atau mental terhadap pasangannya atau bisa disebut dengan KDRT ya. Yang terakhir ada penelantaran. Jadi salah satu pihak menelantarkan pasangannya dan tidak memenuhi kewajiban dalam pernikahannya. Kemudian untuk soal nomor 5 yaitu menjelaskan penyebab putus pernikahan karena penceraian, talak. Talak merupakan penceraian dalam Islam yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya dengan mengucapkan kata-kata talak. Talak dikategorikan menjadi 3 jenis, yaitu ada talak raj'i, talak bain, dan juga talak bain kubro. Ada beberapa penyebab umum terjadinya talak dalam pernikahan. Yang pertama ada faktor internal dan yang kedua ada faktor eksternal. Nah, faktor internal itu apa saja? Yang pertama ada kurangnya tanggung jawab, yang kedua ada kekerasan, yaitu ada suami atau istri melakukan kekerasan fisik atau mental terhadap istri terhadap suami atau suami terhadap istri gitu. Kemudian ada faktor perselingkuhan, ada faktor penyakit menular seperti suami memiliki kecanduan yang membahayakan rumah tangga seperti kecanduan narkoba, judi, dan juga sebagainya. Ada faktor ketidakcocokan, terjadi ketidakcocokan karakter, prinsip atau tujuan hidup antara suami dan juga istri. Yang kedua ada faktor eksternal seperti gangguan ekonomi, tekanan keluarga atau masyarakat, dan juga bencana alam atau musibah. Terjadi bencana alam atau musibah yang membuat suami dan juga istri terpisah dan tidak dapat kembali bersatu. Nah, nomor 6 yaitu menjelaskan apa yang dimaksud dengan li'an, hukum li'an, dan kapan terjadinya li'an. Li'an adalah sumpah saling tuduh zina yang dilakukan oleh suami dan juga istri di hadapan pengadilan agama. Li'an merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan masalah tuduhan zina dalam pernikahan Islam, di mana suami menuduh istrinya berzina dan istri menyangkal tuduhan tersebut dengan menuduh suaminya berzina pula. Hukum li'an dalam Islam berdasarkan Al-Quran Surat An-Nur ayat 6-9, li'an hanya dapat dilakukan dalam kondisi tertentu, yaitu yang pertama ketika suami menuduh istrinya berzina tetapi tidak memiliki 4 orang saksi yang adil. Yang kedua, istri menyangkal tuduhan zina tersebut. Kemudian yang ketiga, suami dan istri bersedia untuk melakukan sumpah li'an di hadapan pengadilan agama. Li'an dapat dilakukan kapan saja setelah suami menuduh istrinya berzina dan istri menyangkal tuduhan tersebut. Namun li'an biasanya dilakukan sebelum proses persidangan zina dimulai. Untuk soal yang nomor 7 yaitu menjelaskan apa yang dimaksud dengan khulu. Khulu adalah penceraian dalam Islam yang diprakarsai oleh istri dengan cara menebus diri dari suami dengan memberikan sejumlah harta atau iwad. Khulu berbeda dengan talak, di mana talak merupakan hak prerogatif suami untuk memutuskan pernikahan secara sepihak. Nah, nomor 8 yaitu menjelaskan apa yang dimaksud dengan zihar. Zihar yaitu bila seorang suami berkata kepada istri seperti punggungmu sama dengan punggung ibuku. Nah, itu yang dimaksud dengan zihar. Dengan perkataan itu suami tersebut bermaksud bahwa istrinya telah haram baginya sebagaimana ibunya sendiri haram baginya. Pada zaman jahiliyah, zihar ini merupakan salah satu bentuk talak. Dengan cara ini orang Arab di masa jahiliyah menceraikan istrinya. Apabila seorang suami mengatakan kalimat di atas dengan maksud bukan talak, maka bukan zihar. Bila seorang suami mengucapkan kalimat yang semisal dengan kalimat di atas dengan niat talak, maka juga disebut dengan zihar. Sebuah contoh ini contohnya, seorang suami berkata, perutmu sama seperti perut ibuku. Nah, itu adalah bentuk zihar. Untuk soal nomor 9 yaitu menjelaskan apa yang dimaksud dengan ilah dan hukumnya. Secara terminologis, ilah adalah sumpahnya suami untuk tidak menggauli atau mendekati istrinya secara mutlak atau lebih dari 4 bulan dengan tujuan untuk menyakiti istri dan merendahkan keperempuannya hingga berpisah tempat tidur, menaruh kebencian dan tidak memberinya hak-hak yang disyariatkan. Nah, untuk hukum ilah ada 2, ada hukum ukhrawi dan juga hukum duniawi. Untuk nomor 10 yaitu menjelaskan tentang
makalah kelompok saya. Jadi makalah yang kelompok saya buat itu menjelaskan tentang waris. Waris dalam Islam atau faraid adalah perpindahan hak kepemilikan harta benda dari orang yang sudah meninggal, yaitu pewaris, kepada ahli warisnya yang masih hidup. Hukum warisan Islam bertujuan untuk mengatur pembagian harta warisan secara adil dan merata kepada ahli waris yang berhak. Untuk pembagian harta warisan dalam Islam didasarkan pada faraid, di mana setiap ahli waris memiliki bagian yang telah ditentukan gitu. Nah, sekian jawaban dari saya mengenai pertanyaan di atas. Semoga dapat dipahami dan mohon maaf apabila terdapat kekeliruan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.